Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan, keselamatan, umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kesehatan itu adalah nikmat terbesar Allah yang diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, kita harus sangat bersyukur hari ini, pagi ini kita masih diberi kesehatan. Kita bisa bernafas dengan sangat leluasa. Karena sekarang di luar sana banyak orang-orang yang sangat membutuhkan oksigen. Dan oksigen sekarang sangat-sangat mahal sekali. Kemarin itu satu oksigen tabung kecil itu bisa mencapai 5 juta. Begitu nikmatnya oksigen yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis dan sangat murah. Oke anak-anakku, bagaimana hari ini kalian sudah siap semua mengikuti pembelajaran matematika yang seperti telah Bu Iwi sampaikan kemarin di perkenalan? Oke, pagi bangun, pagi subuh, sholat subuh, kemudian bantu orang tua sebentar, kemudian kamu bisa sarapan, dan pukul 6 lebih seperempat kalian sudah bisa siap-siap menyiapkan laptop, menyiapkan HP, kemudian membaca bukunya, materinya apa. Seperti yang telah saya sampaikan, materi kita yang pertama adalah bab pola bilangan. Silahkan dibuka bukunya halaman 1. Kemudian KD-nya sudah saya berikan kemarin, dan peta konsepnya silakan dilihat di buku, yaitu kita mulai. Pola bilangan. Peta konsepnya seperti itu, bisa kalian lihat di halaman 3. Di sini pola bilangan itu ada pola bilangan dan pola konfigurasi. Yang pola bilangan itu adalah pola barisan bilangan sederhana, kemudian barisan dan deret bilangan, pemecahan masalah barisan dan deret. Kalau pola konfigurasi, konfigurasi objek, keterkaitan antar suku, generalisasi konfigurasi objek, yaitu ada konfigurasi persegi dan konfigurasi lingkaran. Lanjut ya. Sekarang mari kita amati, mari kita observasi. Ambillah kalender yang ada di rumahmu dan guntinglah kalender bulan Januari 2018 atau 2019 atau 2020 juga boleh. Tuliskan tanggal-tanggal pada hari Senin. Nah, kalau ini 2018 itu ditulis hari Senin itu tanggal 1, kemudian tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29. Coba kamu lihat untuk yang 2020 atau berapa, silahkan kamu amati. Atau yang bulan kemarin itu boleh. Dapat kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama. Tentu kamu akan mendapat kesimpulan bahwa selalu pada perubahan 7 hari pada setiap bilangan di hari yang sama. Jadi tanggal Senin tanggal 1, Senin depan itu tanggal 8, Senin depannya lagi tanggal 15, Senin depan tanggal 22, sampai Senin minggu keempat itu ada tanggal 29. Kalau kita lihat itu ternyata dari 1 ke 8 itu ditambah 7, dari 8 ke 15 itu ditambah 7, dan seterusnya sampai
Dari 22 ke 29 itu juga ditambah 7. Bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Senin membentuk sebuah pola. Kamu lihat, kan itu berpola. Ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7. Itu namanya pola, berpola. Yaitu polanya setiap bilangan itu ke bilangan selanjutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Atau bilangan pertama ke bilangan kedua itu ditambah 7. Lanjut, bisa ya diikuti. Bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1, 8, 15, 22, 29, selanjutnya disebutlah dengan nama barisan bilangan. Nah, bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa misalnya? Kan ini kalendernya. Hari Selasa 2 ditambah 9, 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30. Nah, bentuk penulisan setiap bilangan yang menggunakan tanda tambah seperti di atas disebutlah deret bilangan. Nah, jadi kamu sudah tahu kan apa bedanya itu barisan, deret, kemudian apa itu pola bilangan. Kita lanjutkan. 1.1 Mengenal pola barisan bilangan sederhana. Pengertian bilangan urutan dan bilangan cacahan. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan urutan itu berurut sama dengan bilangan asli. Bilangan urutan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya selanjutnya dinamakanlah bilangan asli yang dalam bahasa Inggris disebut natural number. Di Indonesia, A digunakan sebagai lambang dari himpunan bilangan asli. Himpunan itu sudah kalian dapat waktu kelas 7. Nah, memang himpunan itu salah satu materi prasyarat agar kalian bisa menerima bab pola bilangan. Jadi matematika itu seperti spiral, berurutan terus, tidak putus. Nah, kalau kamu kelas 7 belum menerima himpunan, kamu akan belajar pola bilangan juga akan bingung. Kenapa? Karena ada notasi-notasi pembentuk himpunan. Contohnya ini, himpunan bilangan asli dinotasikan dengan A besar. Kemudian penulisan himpunan sudah tahu kalian, sehingga ditulislah A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan titik 3 artinya dan seterusnya. Sementara di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mengantar, N digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan asli karena yang dimaksud adalah the set of natural number. Jadi dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N sama dengan, sehingga kamu nggak usah bingung. Kalau kamu baca buku-buku literasi dalam bentuk bahasa Inggris kok ada N huruf besar, itu namanya bilangan asli. Kita lanjutkan. Bilangan cacah. Jadi bilangan berurutan selanjutnya setelah bilangan asli adalah bilangan cacah. Dalam matematika, tidak punya berarti menunjukkan pada himpunan atau kumpulan benda-benda yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak memiliki anggota untuk selanjutnya disebut himpunan kosong, dilambangkan dengan 0. Selanjutnya, keberadaan objek dalam suatu kumpulan hanya mungkin ada jika itu ada isinya atau tidak ada. Jika kumpulan itu tidak ada isinya,
bilangan 1,2, 3, 4 dan seterusnya. Banyak anggota untuk kumpulan yang ada isinya dan 0 untuk kumpulan yang tidak ada isinya. Jadi kayak gini, kalau tadi bilangan yang ada isinya itu tadi dilambangkan dengan bilangan asli, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk melambangkan bilangan yang tidak ada isinya itu dilambangkanlah dengan 0. Sehingga itu urutan bilangan yang seperti itu yang dimulai dari 0 dinamakanlah bilangan cacah. Kamu sudah tahu kan? Bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, apakah ini juga termasuk apa namanya pola bilangan? Iya. Jadi ada pola bilangan asli, ada pola bilangan cacah. Terus lanjut. Mengenal pola barisan bilangan sederhana. Sudah, tadi ada pola bilangan berurutan. Sekarang pola barisan bilangan sederhana, pengertian pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacah. Bilangan urutan dan bilangan cacahan, bukan cacah. Sebagai bilangan urutan secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang, kan berurutan. Jadi bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Nah, itu namanya bilangan berurutan. Nah, urutan suku-sukunya jangan bingung suku itu apa. Kalian sudah dapat kemarin di kelas 7. Ada koefisien, ada suku, ya kan? Yaitu dilambangkan dengan U. Suku dilambangkan dengan U. Suku pertama atau bilangan pertama itu U1. Suku kedua atau bilangan kedua itu U2. Suku ketiga terus berurutan. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan selanjutnya. Setiap bilangan yang diurutan ditulis berjajar dan sebagai pemisah di antara suku yang berurutan ditandailah dengan koma. Namanya barisan bilangan. Misalkan disediakan pola susunan huruf L seperti berikut. U1 seperti itu, huruf L-nya ada berapa kotak. U2 membentuk huruf L itu ada berapa kotak sampai di situ U4. Pertanyaannya adalah berdasarkan pola huruf L, ini mungkin L-nya terbalik ya. Berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Nah, apakah kamu harus menjejer sampai 100? Kita lanjutkan. Misalkan pola yang kita dapat, kita amati. Jadi kamu tidak perlu nulis L sampai 100, tidak perlu. Ya nanti tanganmu tidak keriting atau bukunya apa ya cukup. Apa waktunya cukup kalau ulangan seperti ini suruh terus kamu hitung dengan menulis L sampai 100. Nah, kita gunakanlah pola bilangan seperti ini. Nah, itulah kegunaannya pola bilangan. Karena apa? Sebenarnya gini nak, hidup kita itu berpola. Manusia itu hidupnya berpola. Semua di dunia ini, mengapa matematika mempelajari pola bilangan? Semua di dunia ini nak, itu berpola. Kenapa? Karena semuanya, kenapa kok semuanya itu berpola? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan bahwa semua di dunia ini ada yang mengatur. Kalau tidak percaya, bumi mengitari porosnya, kan berpola, ya kan? Bumi mengitari porosnya, bumi berputar pada porosnya, mengitari matahari, itu berpola.
Coba kalau bumi berputar ndak berpola, saiki muter nganan, besok muter kiri, apa ndak kiamat bendino. Kenapa? Karena sudah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita pun itu berpola. Apa? Dimulailah dari polanya apa? Sholat. Kita sholat 5 waktu, subuh kita harus bangun, kemudian duhur, subuh itu ada 2 rakaat, duhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, berpola. Menandakan bahwa memang hidup itu ada yang ngatur, berpola. Nah, kalau hidup kita tidak berpola, alamat apa? Alamat salbut. Alamat apa? Alamat tidak sukses. Alamat bahaya. Nah, itulah. Nah, contohnya kamu yang seharusnya hidup berpola, subuh itu 2 rakaat, terus kamu tinggalkan, duhur kamu tinggalkan, asar enggak, maghrib kamu tinggalkan, kamu merusak pola, besok juga demikian, tidak berpola. Wah, itu alamat sudah. Alamat kalau hidup kita akan sengsara. Ya seperti itu sudah. Contohnya bumi itu mengitari matahari pada porosnya berpola. Pada apa itu kamu kan diajari pada edarnya. Kan ono itu lintasannya. Nggak oleh meleset titik, nggak boleh, akan bertabrakan dengan planet-planet lain. Sudah ada. Nah, berpola seperti itu. Kalau nggak diatur sama Allah, nggak mungkin kan, menandakan bahwa dunia seisinya itu ada yang mengatur sehingga bisa berpola. Kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin bisa berpola. Kita lanjutkan. Berdasarkan pola yang dapat diamati dari gambar 1.2, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku atau unit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita amati. Suku pertama itu adalah 1 ditambah 3. Nah, kan itu 1 yang depan sendiri, terus ditambah 3 yang lurus itu. Nah, ini kan yang satunya ini, 3 yang lurus ini. Kemudian suku kedua itu 2 yang lurus ini, ditambah 4. Nah, yang ke bawah. Kemudian suku ketiga itu 3 samping ini yang, nah ini 3 ini yang saya yang saya kuning ini. Kemudian ke bawahnya itu 5. Terus kita lanjutkan. Yang suku keempat itu ternyata 4 ditambah ke bawahnya 6. Nah, kamu nggak usah ini. Kamu nggak usah rumus. Kita jangan bicara rumus dulu, tapi kita pengamatan dulu. Apa sih hubungannya tadi suku pertama? Suku pertama itu 1 ditambah 3. Nah, suku kedua itu ternyata 2 ditambah 4. Nah, kemudian suku ketiga 3 ditambahlah 5. Nah, lihat polanya. Suku keempat itu 4 ditambah 6. Jadi kalau suku keempat, 4 kan suku keempat, berarti 4. Ternyata ditambahlah dengan 6. Nah, kalau suku ke 100, lihat nambahnya kan berapa dari sukunya? 1 ke 3 ditambah 2 kan, 1 tambah 2. Terus 2 ke 4 kan ditambah 2. Terus 3 ke 5 itu juga ditambah 2 untuk jadi 5. Terus 4 ke 6
Kan 4 tambah 2 untuk jadi 6. Berarti kalau suku ke 100, kamu nggak usah rumus. Berarti suku ke 100, 100. Kemudian 100 tambah 2. Berapa? 102. Sehingga 100 tambah 2, 102. Sehingga 100 ditambah 102. Berapa itu? Lanjut. Nah, berarti suku ke 100 adalah 100 ditambah 102 sama dengan 202. Jadi meskipun kamu gak usah rumus yang ini, kamu bisa dengan melihat polanya ini, yang berpola ini, sehingga kamu bisa menentukan suku ke 100. Gak usah nulis satu-satu, hanya cukup lihat polanya. Manusia hidup berpola, semua yang ada di muka bumi ini berpola. Deloken. Kalau hidup misalnya mulai awal itu apa ya, ndak pernah ngerjakannya, kemudian mesti telat, ngumpulkannya telat, itu berpola juga. Makanya jangan kalian remehkan, karena itu akan berpola. Akhirnya manusia mempunyai kecenderungan membentuk polanya hidupnya sendiri. Lek wis kamu mulai awal males, ndak gelem ngerjakno, ndak gelem ngumpulno, suwi-suwi yang ngono terus, lihat berpola. Nah, siapa yang bisa merubahnya? Pola itu ya kamu sendiri. Kamu harus merubah pola yang tidak baik menjadi pola yang baik, karena itu akan terus seperti itu. Bisa berubah? Bisa. Karena hidup itu berpola, akhirnya menjadi kebiasaan. Siapa yang bisa merubahnya? Ya kamu sendiri. Karena apa? Karena memang musuh terbesar, musuh terberat itu adalah diri kita sendiri. Rasa malas, kemudian rasa apa ya? Ya malas itu terutama. Malas, tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak jujur. Harus kita perangi. Nah, lanjut ya. Nah, itu tadi. Kalau suku ke 1 yaitu 1 ditambah 1 tambah 2, 3. Nah, kemudian suku kedua berarti 2 ditambah 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari 2 tambah 2. Kalau suku 100 berarti 100 ditambah 100 tambah 2, yaitu 202. Lanjut ya. Nah, ini 202 kan enggak usah menggunakan rumus. Lanjut. Barisan bilangan n suku yang dihasilkan pada pemecahan masalah tersebut adalah itu tadi. Sudah. Kita lanjutkan. Menentukan rumus suku ke n barisan bilangan dengan tuntunan pola. Setiap barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui. Nah, untuk mengetahui bilangan ini berpola atau tidak, karena tidak semua bilangan pun kita bisa tentukan polanya. Nah, untuk mengetahui bahwa bilangan itu berpola atau tidak, kita bisa melihat 4 suku yang berurutan. 4 suku pertama yang berurutan. Kalau 4 suku pertamanya yang berurutan itu membentuk pola, maka barisan bilangan tersebut berpola. Selanjutnya, dengan diketahuinya rumus ke n dari bilangan tersebut, kita dapat menentukan secara cepat sembarang suku yang ditanyakan. Nah, kalau kita tahu bahwa
barisan bilangan itu berpola, seperti barusan itu yang kita coba, kan ada suku pertama, suku kedua, sampai suku keempat. Ternyata berpola, yaitu suku pertama berarti 1 ditambah 3. Dari mana 3? Ternyata 3, 1 tambah 2. Suku kedua itu adalah 2 tambah 4. Dari mana 4? 4-nya 2 tambah 2. Nah, kalau kita bisa amati, bisa kita temukan polanya, maka untuk menentukan suku yang keberapanya, yaitu suku ke-100, kita bisa menentukan dengan cepat dengan mengetahui polanya tadi. Oh, ternyata suku 100 itu berarti 100 ditambah 102. Nah, dari mana? Ya karena kita sudah tahu polanya, tahu rumusnya atau polanya tadi. Nggak usah kamu nulis terus gambar sampai gawe kotak ke 100. Ya entek waktu nih garap satu soal. Nanti waktunya ulangan, waktunya ndak cukup. Ya ini cukup ya apa? Nah, seperti itu. Kita mengamati polanya. Lanjut. Secara intuitif itu kata hati. Atau kalau perasaan, kalau kita ngomong perasaan itu podo bahasa bahasa kerennya intuitif, kata hati. Artinya jika kita menebak rumus suku ke N suatu dengan apa yang kita angankan dan setelah dicoba ternyata benar, maka rumus yang kita angankan itu benar. Sebaliknya, jika setelah kita coba ternyata salah, maka rumus yang kita angankan itu salah. Gini, kayak tadi kita akan mengangankan ternyata suku pertama itu 1 ditambah 3. Suku kedua ternyata 2 ditambah 4. Suku ketiga ternyata 3 tambah 5. Nah, itu kita mulai mengangankan berdasarkan kata hati kita. Oh, koyo ngini. Oh iya kok loh. Kita coba lagi suku keempat. Oh kok iya. Berarti inilah yang menjadi rumusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita angankan itu benar, ya itu rumusnya jadi benar. Kalau misalnya kamu suku pertama, tidak semudah itu kita mencari angan-angan. Suku pertama, misalnya tadi 1 ditambah 3. Utawa suku pertama itu ada 4. Suku kedua ada 6. Ya apa yuk? Nah, suku ketiga ternyata ada 8. Ya apa iki ya? Nah, kamu bingung, apa tak kali ya? Oh, enggak cocok. Apa tak ini? Oh, enggak cocok. Nah, itu namanya kata hati atau intuitif. Lanjut. Dengan prosedur matematika. Nah, kalau kita menggunakan prosedur matematika tidak dengan kata hati, ini juga ada. Prosedur matematika dapat dilakukan dengan cara mengamati pola selisih suku-suku yang berurutan pada barisan bilangan yang bersangkutan. Apabila hingga satu tingkat penyelidikan selisih tetapnya belum ditemukan, maka penyelidikan dilanjutkan ke tingkat kedua. Jika tingkat kedua penyelidikan selisihnya tetap juga belum ditemukan, maka penyelidikan diteruskan ke tingkat ketiga. Nah, kayak kamu belum sampai di situ deh. Kita yang semester ini hanya sampai pada intuitif atau kata hati. Kita main perasaan. Atau kalau anak sekarang itu baper. Silahkan kalian lihat di buku kalian. Itu contoh-contohnya ada. Kalau ini kan dirangkum sama Bu Iwi. Itu contoh-contohnya ada dari halaman 6, 7, 8. Nah, coba kita lihat di situ kan
ada halaman 7 itu ada merah, putih, kemudian biru. Nah, merah 0, putih 1, biru 2. Kemudian habis merah merah lagi 3, putih 4, biru 5 dan selanjutnya. Nah, kamu lihat barisan bilangan pada pita 3 warna. Halaman 8 itu buku paketnya. Merah itu 0, 3, 6 dan selanjutnya. Putih 1, 4, 7 dan selanjutnya. Biru 2, 5, 8 dan selanjutnya. Nah, kita lihat tabel halaman 8 1.2. Itu pola bilangan merah 0, 3, 6 dan seterusnya. Pola bilangan putih 1, 4, 7 dan seterusnya. Pola bilangan biru 2, 5 dan seterusnya. Ternyata mereka berpola. Polanya bagaimana? 0 itu kamu bisa 3 kali 0. Kalau 3 bisa 3 kali 1. Kalau 6 bisa 3 kali 2. Kan gitu. Kenapa? Karena itu. Kemudian pola bilangan putih itu 1. 1 sama dengan 3 kali 0 sisa 1. 4, 3 kali 1 sisa 1. 7, 3 kali 2 sisa 1. Biru dan selanjutnya. Jika kita cek hasil bagi dan sisa, jika bilangan 2345 jika dibagi oleh 3, berarti sisanya itu 2. Karena sisanya 2, maka terletak pada warna biru. Nah, kan pertanyaannya adalah seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bilangan pita bilangan tersebut? Nah, coba kalau ada soal kayak gini, ya opo kamu? Mosok kamu tinggal pita terus habis kamu di pitanya sampai ditulis 2345. Terus sih kamu warnai satu-satu, apa ndak pirang tahun kok. Nah, kalau kita sudah mengenal bilangan berpola pada matematika ini, kamu bisa pakai tabel seperti ini. Oh, ternyata 2345 itu adalah dibagi 3, sisanya ternyata 2. Oleh sisanya 2 itu berarti miliknya pita apa? Oh, pita biru le, gak ono 3 menit mari. Itulah kenapa ilmu itu penting, Nak. Kenapa sih sekolah itu penting? Apa sih gunane sekolah? Oh, sekolah lo gak ono gunane. Nah, orang berilmu tidak berilmu itu pola pikirnya berbeda. Lek sing wong gak berilmu, Nak, mau ya wis iku mau gawe pita. Gawe gambar pita sampai nulis. Nah, itu orang ndak berilmu. Tapi kalau orang berilmu, ndak, digunakanlah ilmunya. Bagaimana caranya? Oh, ternyata ini berpola. Lek kalau pola bilangan merah itu ternyata lek dibagi 3 ada sisa. Pola untuk yang putih, oh ternyata sisa dibagi 3 sisanya 1. Oh, kalau yang biru, oh ternyata dibagi 3 sisanya 2. Karin delok. Nah, ndak usah tadi. Nah, makanya itu orang berilmu itu, Nak, akan diangkat beberapa derajat. Itu sudah janjinya Allah. Kalau orang berilmu akan diangkat beberapa derajat. Nah, makanya jadilah orang yang berilmu. Tapi berilmu tok ndak berakhlak. Akhirnya
ilmunya nggak bermanfaat. Tapi kalau kita berakhlak dan berilmu, nah itulah yang akan menjadikan kalian sukses di dunia dan di akhirat. Karena berakhlak, ilmunya akan bermanfaat. Nah, kalau nggak ada akhlaknya, berilmu kayak tadi, pinter ini. Nah, kemudian karena nggak ada akhlak, digailah judi. Ayo, menurut kalian, tebak ini 2345 itu di warna apa? Silahkan nebak. Padahal dia sudah tahu berilmu. Ayo, yang nebak siapa yang benar? Ayo, totoan. Nah, digawe totoan akhirnya kayak judi. Aku nebak ini. Oke, nebak ini. Aku naruh uang segini. Nah, itu kalau enggak berakhlak. Tapi kalau berakhlak, enggak. Digunakanlah untuk yang bermanfaat ilmunya. Lanjut ya, Nak. Ini yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Nah, sekarang tugas kalian, tugas yang pertama, sampai sini sudah ngerti ya. Kalau enggak ngerti, nanti kamu bisa, kan sudah ada grup matematika itu. Nah, kamu bisa video call di grup matematika itu. Di grup itu kalian diskusi. Nah, itulah gunanya grup matematikanya. 4 orang diskusi sudah di situ. Nah, nanti kalau enggak bisa, kamu bisa video call Bu Wiwi per grup, janjian sudah. Nanti tanya ya Bu Wiwi ya, ini kok belum ngerti, belum jelas ngerjakannya. Nah, nanti WA Bu Wiwi dulu. Bu, saya grup ini, kelas ini, saya mau tanya Bu Wiwi bisanya jam berapa? Jangan terus moro-moro main video call Bu Wiwi, ya jangan. Karena Bu Wiwi pun mungkin ya repot. Tapi adab ke guru, ke orang tua juga harus ada. Sopan santun, unggah unggu, pamit dulu. Oke, ya Nak, sebentar lagi 5 menit lagi. Nah, itu nanti video call. Nah, ngerjakan tugas ini pun juga nantinya kalian bisa dalam satu grup itu. Jadi satu grup itu nanti teknisnya bisa Bu Wiwi beritahu selanjutnya. Silahkan, ayo kita berlatih. 1.1 halaman 12 itu kalian kerjakan nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Itu aja ya Nak. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan ini tugas ini kalian kerjakan pada pertemuan kedua. Kan ada Bu Wiwi 1 minggu kan 2 kali pertemuan. Pertemuan kedua dan dikumpulkannya nanti saya beritahu kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.